saja yang sempat kita bahas berulang kali ini adalah aset berarti yang sudah kita lihat 3 kali. Karena kita melihat Red Face dan juga Stone, Swaps, Lyzek, Tony K. Ini sudah kita bahas berulang kali juga untuk di awal match. Dan ternyata kali ini garis pesawatnya dari area Mount Stelber menuju ke area Sovnova Military Base maksud saya. Dan dengan seperti itu cepat sekali pemain-pemain NFT turun di area Mount Stelber. Ya, betul banget. Dan juga mereka ada yang nge-split di mana Swavel itu mengarah ke bagian Kameski. Sementara itu dari tim Secret seperti biasa mereka akan turun di area sekitar Zeverny. Dan udah mulai terpantau juga dari tim Vampire. Nampaknya akan kembali memilih drop zone-nya di area sekitaran Lipovka. Ya, kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari tim yang lainnya seperti dari Axis Red Ones. Ternyata dekat mereka dengan pemain dari MS Chonburi dan juga dekat dengan pemain dari Vampire. Nampaknya split 2-2 dilakukan juga oleh Axis Red Ones. Pemain mereka, Koke dan juga Mika akan coba menuju ke arah Shelter dan juga dua yang lainnya ke arah Mansion. Tapi dari arah circle-nya ternyata kiri tapi atas. Betul banget, dan juga tim-tim yang turun di arah bagian timur itu juga terjadi cukup pemadatan. Sementara itu ada rotasi yang dibangun oleh salah satu player dari tim Fast di mana Korpai akan coba ditinggalkan begitu saja, tapi nampaknya enggak, di mana dari seorang Apple berusaha untuk men-take down satu player dari arah tim Fast, tapi nampaknya UMP-nya masih belum bisa menjangkau posisi dari arah seorang Korpai. Ya, kita melihat ini dia dari tim For Rivals. Ini anak Rozok banget, bahkan sudah mendapatkan sebuah merchandise Rozok, topi tadi. Topinya tulisannya Rozok. Itu merchandise orang-orang Rozok. Cuma orang Rozok yang punya. Cuman orang Rozok yang punya, berarti cuma For Rivals yang punya. Iya, itu dia memang menunjukkan, memang sangat-sangat menunjukkan kalau mereka nih Rozok banget orangnya. Oh, Rozok banget. Kalau misalkan APG anak PUBG banget gitu anak ya. PUBG banget. Dari sisi lain ini dia kita melihat juga dari Yangon Galacticos. Tim yang sempat mendapatkan WWCD di Super Weekend, tapi mereka saat ini sedang terseok-seok juga karena mereka dari segi poin Super Weekendnya juga tidak terlalu baik dari tim Yangon Galacticos. Masih tertahan untuk di peringkat ke-17. Belum mendapatkan slot ke Grand Final dan mereka masih terus akan memperjuangkan hal tersebut. Seperti yang kita lihat juga V-Gaming yang harus terus memperjuangkan slot mereka atau setidaknya memperjuangkan untuk bisa mencicipi Super Weekend terlebih dahulu. Yes, betul. Dan juga untuk V-Gaming untuk mereka turun langsung ke arah bagian hospital ataupun ke bagian Gergopol sebelah kirinya itu juga masih butuh disambung dengan fit yang mereka dapatkan di area sekitaran scrappingan. Sementara itu dari arah Fast Clan juga masih cukup nyaman nampaknya membagi splitnya seperti biasa. Ada yang looting ke arah bagian kontainer dan juga ada yang looting ke arah bagian sekitaran perumahan dari Georgiopol itu sendiri. Ya, dari arah lain kita melihat juga Zeverny seperti biasa diisi oleh pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Kita belum tahu siapa saja yang diturunkan dari tim Secret, nampaknya Kit dan juga Matoy yang sudah terpantau. Dua pemain dari tim Secret yang berada di area Zeverny. Karena dua yang lainnya lagi nampaknya cukup jauh ya untuk berada di shooting range. iShot ada di shooting range. Yes, betul. Dan untuk di bagian medium mapnya itu kita bisa lihat rotasi dari arah tim NFT itu mereka nge-split 1-1-1. Cukup jauh juga jarak yang diambil karena mengingat mungkin di arah bagian Kameski, Stalber itu nggak ada tim-tim yang menempati saat ini. Dan sementara itu dari bagian lainnya terdengar vehicle yang coba dikendarain oleh seorang Swap dan akan coba dikejar dan akan coba ditembak bahkan dengan menggunakan M4 dari seorang Chopper. Dan Swap lihat keputusan mereka berusaha untuk fight 1 lawan 1 Sanskoy. Ya, terdengar tadi ada sebuah tembakan atau sebuah undangan untuk fight berada di area ini. Nampaknya dari seorang Chopper menginginkan buy one antara dirinya dan juga Swaps karena tadi ada tembakan-tembakan yang dilakukan mencoba untuk menculik Swapsnya, tapi dengan tembakan tersebut membuat Swaps juga memikirkan untuk oke, ingin buy one, saya ladeni. Yes, betul. Dan lihat dari arah Swap udah mulai menyiapkan satu weapon dengan shotgun dan juga dengan M4-nya berusaha untuk nge-lock juga angle-nya ke arah seorang Chopper. Dimana nih posisinya benar-benar 1 lawan 1 belum terpantau juga ada backup yang berdatangan dari dua tim ini Sanskoy. Ya, karena mereka juga ternyata berada di area yang cukup jauh. Kita melihat ini dia di dekat dari Milta Power. Masih terus berlari-lari juga seorang Chopper berada di area atas. Tapi Swaps, dia sadar dia juga harus segera melakukan rotasi. Nampaknya lemparan sebuah granat terlebih dahulu dilakukan menuju ke arah sebuah kendaraan yang digunakan oleh Swaps tadi. Namun belum meledakkan kendaraan tersebut. Tapi Swaps mulai terganggu dan mulai ada yang datang rekan-rekan dari Swaps. Yes, betul banget. Dan Vampire sudah mulai regroup 1 demi 1 dan lihat Chopper dalam bahaya karena akan langsung dipush oleh 3 player sekaligus dari arah tim Vampire. Sementara itu ada trap grenade nampaknya coba dimatangkan oleh seorang Chopper tapi masih belum bisa melukai player dari arah tim Vampire. Sulit sekali keadaannya untuk Chopper kali ini. Tembakan pertama dilakukan namun knock pertama juga didapatkan oleh seorang Chopper. Akan coba berganti juga melakukan tembakan dengan M249-nya mendapatkan satu pemain lagi. Mencari yang ketiga kali ini. Seorang Chopper akankah bisa mendapatkan yang ketiga dengan M249-nya. Proning dilakukan namun gagal karena Stone lebih keras nampaknya kali ini. Dan pastinya Chopper dalam hatinya
Dikira sendirian, ternyata bawa temen banyak banget. Yes, betul. Dan lihat ada Namshin yang juga sedang mendekati di area sekitaran Melta Power. Berusaha untuk nge-follow up, tapi nampaknya dari Chopper sudah terlebih dahulu dipulangkan karena lebih. Tapi lihat dari Eagle Esports berusaha untuk membalaskan dendam rekan satu timnya, Sanskoy. Ya, tapi ternyata tidak semudah itu karena ada tim lain. Ada player-player dari tim Vampire. Satu pemain mereka masih ada di belakang, yaitu Mas Pumis Ravenclaw. Yes, betul. Tapi sementara itu Datkan berusaha untuk nge-cut rotasi dari arah Ravenclaw. Akan langsung coba di spread dan connect. Berhasil bisa menumbangkan satu player tadi ke arah tim Vampire. Ini dia balas dendam yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Eagle Esports. Tidak rela satu pemainnya dipulangkan tadi karena dikeroyok oleh 3 pemain dari Vampire. Namun Vampire berhasil untuk meretake setidaknya area yang dikuasai oleh satu pemain, yaitu Chopper dari Eagle Esports. Lemparan granat yang pertama dilakukan juga, tapi dari arah lain ternyata Fluket tersungkur ke arah tanah karena granat sangat on point sekali oleh seorang Namshin. Yes, dan ini juga kesempatan untuk Namshin untuk bisa nge-revive satu rekan yang ter-knockdown. Sementara itu Stone nampaknya melemparkan Yutin juga yang berhasil bisa nge-secure satu poin elimination. Sementara itu dari arah luar bagian Stone berhasil bisa mendapatkan knockdown lagi ke arah tim Eagle Esports. Tapi Datcon sudah mulai datang juga, akan coba diambil lagi picknya. Dan sementara itu dari seorang Stone berusaha untuk mengambil, tapi jumping shoot dilakukan oleh tim Eagle Esports. Itu dia last man standingnya berhasil bisa didapatkan oleh seorang Stone. Stone berarti mendapatkan 3 elimination, 3 didapatkan oleh dirinya Ichi Nissan. Ya, didapatkan oleh seorang Stone. Yes, betul. Wow, total 4 confirm elimination berhasil bisa diamankan oleh tim Vampire. Walaupun harus kehilangan satu player, tapi ini 4 tukar 1. Sementara itu dari arah Vampire juga mereka segera berotasi karena circle juga sudah mulai bergerak. Dan lihat jaraknya 2.700 meter, Sanskoy. Ya, Vampire mereka tidak sadar kalau ada satu pemain yaitu Chopper yang tadi melakukan tembakan-tembakan ke arah pemain-pemain dari Vampire. Kalau Chopper nggak melakukan tembakan pastinya tidak ada sebuah fight yang terjadi di area tersebut. Namun fight sudah selesai dan kita juga melihat Ravenclaw akan segera diselamatkan. Sangat low sekali darahnya, sudah sangat tipis namun masih bisa revive juga. Dan ini dia kembali Vampire bangkit dengan 4 pemainnya dan juga sudah mendapatkan 4 elimination. Yes, betul Ma. Dan kita bisa lihat juga masih cukup banyak tim yang harus bisa menahan sakitnya di blue zone kita yang pertama. Sementara itu dari arah tim RRQ juga sudah mulai terpantau rotasinya dari arah POV seorang Asa yang berusaha untuk regroup nampaknya ke arah rekan-rekan satu tim dari arah tim RRQ. Ya, kita melihat kali ini RRQ Rio sudah bergerak. Mereka berada di area dekat dari Ruins juga. Sudah ada satu compound yang dikuasai oleh pemain-pemain mereka dan kali ini nampaknya terus ngacir pemain dari RRQ Rio, walaupun saya agak terdistract oleh Asa yang miring. Iya, miring. Facecamnya miring, Sanskoy. Iya, makanya. Wow, dan juga sementara itu dari arah tim RRQ udah mulai touchdown juga di arah bagian scrapping compound di bagian bawah perbukitan yang dia punya. Sementara itu dari arah tim Genesis Dogma juga terpantau juga sudah mulai nyaman. Ada 2 compound yang coba mereka secure saat ini. Ya, kita teringat dengan posisi dari Genesis Dogma berada di area kiri. Saat itu mereka berada di hashtag yang kedua. Gue cukup lupa di weekdays atau di super weekend. Pokoknya mereka sempat akan mendapatkan WWCD weekdays harusnya. Mereka akhirnya berada di hashtag yang kedua di tempat tersebut. Bisa saja circle-nya kembali menuju ke arah kiri-kiri terus dan Genesis Dogma cukup aman di beberapa waktu. Tapi akan kita lihat apakah terulang lagi hal seperti itu atau justru kembali circle-nya akan membanting lagi menuju ke arah yang lain. Karena V-Gaming juga sudah mulai melakukan pergerakan walaupun mereka kali ini tidak terlalu banyak ancaman di area dekat mereka. Bahkan mereka sudah masuk ke dalam circle-nya. Yes, betul. Dan juga menyambung dari topik Sanskoy tadi, Genesis Dogma kalau misalkan circle-nya semakin ke arah bagian kiri itu juga terbilang bisa cukup aman. Karena Vampire yang biasa mengisi ke arah bagian scrapping and quarry itu makan turun di arah bagian kanan Melta Power. Jadi untuk sekarang Genesis Dogma nggak punya contender sama sekali. Sementara itu juga lihat pergerakan dari arah tim Fast Clan yang dengan cepat juga bergerak memasuki ke arah bagian sekitaran high ground. Sementara itu tapi sudah mulai ditinggalkan juga berusaha untuk mendapatkan posisi yang lebih enak lagi nampaknya dari arah tim Fast Clan. Ya, Fast Clan bergerak, kita melihat juga tadi ada Jeff, pemain dari tim Onyx yang juga sudah melakukan pergerakan dengan kendaraannya. Di belakang dari seorang Jeff ada Toms yang turun terlebih dahulu, melakukan scouting dulu, melihat dengan skopnya mungkin menuju ke arah compound yang memang sudah dikuasai oleh Onyx tadi. Dari sisi lain kita melihat juga tim yang sempat turun berada di area utara, melakukan looting di area utara, sudah mulai bergerak mereka menuju ke arah pulau utama atau menuju ke arah dekat dari ruinsnya, bergerak berdekatan dengan Four Rivals dan juga berdekatan dengan tim RRQ Rio. Yes, betul. Dan nampaknya sudah mulai terjadi pemadatan di area sekitar ruins. Dan sementara itu dari arah tim Secret satu demi satu playernya juga udah mulai touchdown. Sementara itu Four Rivals yang justru lebih milih untuk mundur sedikit untuk mereka bisa mendapatkan posisi yang lebih enak lagi. Dan ini cekungan juga cukup enak dikuasai oleh tim Secret saat ini. Ruins
enak kalau memang circle-nya menuju ke arah ini. Tapi kalau circle-nya banting, keluar dari Ruins itu susah banget. Itu yang gue agak nggak suka dari arah Ruins karena saat kita mau keluar memang enak banget untuk fight. Banyak area-area cekungan-cekungannya, banyak area obstacle-obstacle-nya juga. Tapi obstacle tersebut juga yang menjadikan penghambat kalau kita mau keluar dari Ruins-nya. Yes, betul. Dan juga kalau misalkan sampai ke late game itu circle-nya mengarah ke bagian Ruins itu terbilang juga cukup tricky karena kan banyak banget obstacle-nya Sanskoy. Banyak banget memang blind spot yang harus diawasi ataupun di awarein lagi sama tim-tim bertanding. Sementara itu dari arah tim Genesis Dogma, Nichil juga sudah mulai touchdown. Harusnya terdengar sih kendaraan yang dikendarain oleh tim Yangon Galacticos dan akan coba dikumpulkan informasi. Sementara itu, satu tim dari Genesis Dogma sudah mulai regroup. Ya, sudah sangat dekat satu pemain mereka yaitu Booms yang terdekat dengan Yangon Galacticos. Walaupun masih ada jarak di antara mereka, belum ada open fire yang juga dilakukan. Harusnya memang sudah mulai terdengar, tapi setup dilakukan juga oleh pemain-pemain dari Yangon Galacticos. Dan ini dia kita melihat dari POV seorang Lord dari Yangon Galacticos berada di belakang Broken Wall juga dua-dua. Setup dari Yangon Galacticos untuk menghadapi dua-dua juga setup dari Genesis Dogma Kids. Yes, betul. Dan Lord nampaknya berusaha untuk memaksimalkan mode TPP yang dia punya untuk bisa nge-lock angle-nya lagi karena tim Genesis Dogma. Sementara itu Stone yang terlihat juga udah mulai touchdown masuk ke arah bagian bibir circle melewati bagian Bukit Kentang. Dan Stone akan terus sedikit nampaknya berusaha untuk memboosting lagi. Ternyata enggak akan melanjutkan. Oke, enggak akan menambah lagi pundi-pundi lootingan dia punya. Ya, terlihat ada satu smoke tadi nanggung, masih ada space di tas, jadi diambil aja. Angkut aja dulu, pasti kepake. Iya, betul banget. Dan juga nampaknya dari area V Gaming juga masih cukup nyaman. Ini masing-masing tim juga terbilang masih cukup nyaman. Mereka punya area, mereka punya compound dan semaksimal mungkin akan coba mereka secure areanya mereka. Ya, mereka dari tim V Gaming tadi juga sudah kita bahas. Sebenarnya mereka tidak terlalu banyak harus bergerak juga dan terbukti saat ini sudah ada 2 compound yang mereka kuasai. Kita belum tahu dari area ke area manakah circle kembali akan segera menutup juga karena saat ini Blue Zone sudah mulai bergerak dan nampaknya dari arah lain Isaac sedang bergerak juga atau One Sec maksud saya sedang bergerak juga berada di arah gorong-gorong. Yangon Galacticos tidak hanya menantang atau tidak hanya melihat ke arah Genesis Dogma, mereka juga melihat ke arah EVOS Reborn yang berada di area compound dekat dari seorang One Sec. Yes, betul, tapi justru malah Access Voki yang berhasil bisa mendapatkan satu confirm elimination-nya dia ke arah tim lawan. Sementara itu dari arah Voki masih terus ingin menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Access dan Circle akan kembali mengecil lagi dan justru ini ngerjain para player banget Sanskoy. Ya, yang diuntungkan adalah NFT karena mereka harusnya menuju ke arah Gregopol dan tidak ada siapapun yang menantang di arah Gregopolnya. Sangat nyaman NFT untuk setidaknya beberapa waktu ini bisa melakukan setup terlebih dahulu. Milih area mana nih di Gregopol yang luas banget untuk mereka kuasai. Yes, betul. Dan ini dia salah satu keunggulan dari tim NFT. Mereka tuh benar-benar on point banget dalam segi rotation. Mereka juga cepat belajarnya. Sementara itu rotasi dari arah tim Genesis Dogma juga sudah mulai terpantau akan coba dipimpin nampaknya jalannya oleh seorang Satar untuk saat ini. Yang bergerak dengan cepat nampaknya pemain-pemain dari Genesis Dogma. Tidak hanya Genesis Dogma, tim yang tadi ngumpul di area Ruins pun mulai mencar kali ini, mulai berpisah satu persatu. Tadi Fredo sudah terspot di area depan. Axis Red Ones juga bergerak kali ini. Voke yang sempat mendapatkan satu elimination juga bergerak dari arah lain. Yangon Galacticos juga melakukan hal yang sama karena sangat ekstrim sekali bandingan dari circle-nya membuat semua tim juga memiliki pemikiran yang sama. Harus cepat untuk masuk ke dalam circle-nya dan nungguin tim-tim lain yang terlambat masuk ke dalam circle. Yes, betul banget dan terbukti banyak banget rotasi dari tim-tim yang terpantau itu tuh beriringan dengan tim-tim lawan. Sementara itu dari area BN akan coba nge-push lagi juga berusaha untuk memutari juga ke area bagian compound yang sudah di-secure terlebih dahulu oleh tim RRQ. Sementara itu lihat dari arah Capon dan juga White Cat sedikit kelimpungan, sedikit kebingungan jalur mana yang mereka tempuh karena terus diberikan suppressing fire juga dari arah tim RRQ. Ya, agak kehilangan momentum tadi Asa karena saat dia melakukan tembakan terkena jendela juga sehingga harus segera berpindah. Dan kali ini kita melihat ternyata ada sebuah tembakan juga menuju ke arah Asa walaupun belum ada yang masuk pelurunya tadi. Melihat kembali ke arah jendela yang sama, melihat pemain-pemain dari Baonam United yang sedang bergerak namun Chua tiba-tiba low HP-nya karena ada tembakan-tembakan dari Genesis Dogma. Yes, betul, masih berada di area sekitaran hospital. Dari Chua hampir saja bisa take down juga, tapi sementara itu dari Kacang Susu nampaknya berusaha untuk melontarkan beberapa lemparan granat juga ke arah bagian Fluket, dimana Fluket berusaha untuk mempop satu buah smoke juga untuk bisa menutup visionnya dari arah tim. Dari Kacang Susu berusaha untuk nge-pick off juga ke arah posisinya sendiri saat ini. Ya, lemparan granat yang pertama tadi dilakukan oleh Fluket walaupun belum masuk ke arah compound yang dikuasai oleh seorang Kacang Susu, namun mantul Kacang Susu. Hati-hati tadi granatnya tidak menuju ke area yang dipilih atau tidak menuju ke arah seorang Fluket di arah bawah sana. Dan kita melihat dari dua fight yang terjadi, 4 lawan 4 yang terjadi melibatkan Vampire di dua fight tersebut. Vampire menjadi tim yang paling sibuk di match kali ini. Yes, betul, tapi lihat dari Ravenclaw juga udah mulai datang bersiap untuk bisa nge-backup posisi dari seorang Fluket. Dan lihat dari Kacang Susu entah berapa granat yang dipunya berusaha untuk membackup juga posisinya dengan ada sebuah setup smoke untuk bisa membutakan visionnya ke arah tim Access.
Pas banget saat kacang susu turun, tadi granat meledak di area atas. Kalau kacang susu terlambat sepersekian detik saja, dia pasti sudah knock di area tersebut. Dan juga kacang susu kali ini memanfaatkan sebuah space, dia mundur kembali, naik kembali ke arah atas, membuat pemain-pemain dari Vampire cukup sibuk untuk mencari di mana sebenarnya posisi dari kacang susu. Tapi lemparan granat juga dilakukan oleh kacang susu ke arah bawah. Lotus tadi dilakukan, ternyata itu bukan granat tapi smoke untuk menutup dari areanya. Yes, betul, tapi nampaknya dari arah tim Vampire lebih bermilih untuk bermain objektif, tapi sementara itu lihat compound dari arah tim RRQ yang coba di-push posisi oleh tim Vorival, sebenarnya knockdown berhasil bisa didapatkan oleh seorang Mort saat ini, Sanskoy. Mort mendapatkan satu pemain lagi, namun cabut tadi atau kabur pemain-pemain dari Vorival menyelamatkan placementnya. Datang juga Vampire, terlihat dekat dengan compound ini. Revive sedang akan coba dilakukan Nerpeko, bisa diselamatkan juga, tapi Vorival tidak berhasil karena Apple tadi yang ngacir dengan kendaraannya terkena blue zone dan juga dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul ya, sementara itu dari arah tim RRQ berhasil bisa nge-cut rotasi dengan begitu sempurna dari arah tim Vampire, tapi hati-hati lihat dari Axis berusaha untuk menjadi third party dan vulnerable knockdown akan coba di-tapping menggunakan M4 dan juga Scar Edit. Itu dia satu buah steal kill nampaknya akan coba diamankan oleh tim Axis. Axis Red Ones diuntungkan dari fight yang terjadi Vampire dan juga RRQ Ryu karena mereka mendapatkan elimination mendapatkan pundi-pundi poin dari fight tersebut. Dari arah lain kita juga melihat ternyata dua pemain dari RRQ yang masih berada di area blue zone berjibaku mereka untuk bisa berjuang menuju ke dalam safe zone-nya. Namun kembali satu pemain yang juga sedang terknockdown, Fluket bisa didapatkan lagi-lagi oleh Axis Red One. Enak banget Axis Red One, tapi ini dia Axis Red One mulai mendapatkan sebuah damage dari lawan-lawannya karena Voke berkurang tadi HP-nya. Yes, betul, dan dari arah tim RRQ hanya menyisakan Mort seorang diri last man standing-nya, sementara itu dari arah tim Axis segera melakukan rotasi dan ini dia waktu untuk Mort untuk segera bisa berotasi lagi karena Circle juga udah semakin sakit dan akan coba ditinggalkan saja satu player terknockdown dari arah tim RRQ. Ya, Asa nampaknya tadi yang bisa diselamatkan oleh pemain dari RRQ Ryu, namun Stone menyambut sebuah bagi yang datang. Pemain-pemain dari Axis Red One tertabrak dan itu dia Stone pun dipulangkan ke arah lobby. Vampire pun rata, dipulangkan seluruhnya, namun Infinity juga bergerak. Disambut oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma karena mereka melakukan pergerakan yang sama. Timingnya tidak terlalu banyak berbeda. Ternyata kita melihat juga ada sebuah ledakan yang terjadi. Masih ada jarak antara Satar dan juga ledakannya. Yes, betul banget, dan Predict Nets dari arah tim Infinity masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim Genesis Dogma dan saat ini dari arah tim Axis masih berusaha untuk bersembunyi di balik satu buah natural obstacle untuk bisa menghadang visionnya karena tim-tim lain seperti Onyx, Jeff lagi menggunakan DP-nya berhasil bisa men-take down satu player, sementara itu sama halnya dengan Voki yang harus tertangkap juga posisinya dari arah tim Yangon Galacticos. Ya, Yangon Galacticos ternyata fight juga di area tersebut, namun pemain-pemain dari Infinity tertabrak kali ini Nuzi karena ada sambutan yang datang dengan sebuah bagi. Itu dia ucapan selamat datang yang dilakukan oleh pemain-pemain Genesis Dogma Gits. Yes, betul, dan lihat ada Melee juga yang akan coba langsung di-push oleh seorang Booms, akan coba dicari, akan coba dikumpulkan informasi, berusaha untuk mencari lagi letak player daripada tim Infinity itu berada, Sanskoy. Mela masih bisa kaburkah dia dengan sebuah UAZ-nya. Kali ini ada sebuah lemparan granat juga. Gotani melemparkan ke arah depan mungkin karena memang Gotani menjadi pelempar yang sangat handal sekali dari Infinity. Kita melihat juga itu dia sebuah lemparan granat yang ternyata tadi belum berhasil. Namun low pemain-pemain dari Genesis Dogma dan rata sudah. Genesis Dogma memulangkan pemain-pemain Infinity. Buah nanas taruh kulkas, kukira keras ternyata kertas. Yes, dan total 3 poin eliminasi berhasil bisa dikumpulkan Genesis Dogma hingga detik ini. Sementara itu dari arah bagian Gatka juga akan coba diisi, coba dikuasai oleh tim Yangon Galacticos. Sementara itu posisi dari Onyx coba disuppress juga oleh tim-tim lawan. Sementara itu dari arah tim Genesis Dogma akan coba diamati juga pergerakannya oleh tim-tim melawan. Dan lihat dari arah Lord nampaknya berusaha untuk mencicil HP damage dari arah player tim Genesis Dogma. Ya, kayaknya itu barusan render sehingga tidak ada sebuah damage yang masuk karena memang pemain-pemain dari Genesis Dogma masuk ke dalam sebuah compound juga. Retake area yang berhasil membuat Genesis Dogma juga nyaman berada di dalam circle-nya. Sebuah modal yang sangat berharga untuk Genesis Dogma bisa memuluskan langkah mereka kembali menuju ke Super Weekend. Ya, dan juga nampaknya Face Clan masih cukup nyaman di area sekitaran Bukit Gerjopol. Dia belum mau berpindah dan berusaha untuk memanteki juga tim-tim lawan yang berada di sekitaran lower ground mereka. Sementara NFT juga ada beberapa setup smoke yang udah mulai mereka lontarkan untuk bisa menghadang visionnya ataupun membutakan vision ke arah bagian lawan, di mana Gaming juga nampaknya sudah mulai terpantau dari arah angle tim NFT. Kita melihat juga satu pemain dari Face Clan, Vintores, ternyata tersungkur ke arah tanah karena ada sebuah tembakan-tembakan yang sangat sakit sekali dari pemain-pemain tim Secret Malaysia. Datang juga Korpai sebagai bala bantuan, akan coba melakukan revive dan sedang dilakukan, harusnya berhasil karena ada sebuah cekungan yang memang masih bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Face Clan. Namun di dekat Face Clan kita juga melihat tadi NFT bersiap juga di sana. EVOS melakukan tembakan menuju ke arah RRQ. Satu pemainnya akan coba dicari dan itu dia tertangkap. Pemain-pemain dari RRQ Ryu dipulangkan oleh seorang Red Face dari EVOS Reborn. Yes, betul, dan juga Nastra untuk tim RRQ Ryu. Sementara itu dari arah tim Genesis Dogma Satar sudah mulai touchdown juga berusaha untuk mengamankan bagian angle. Sementara itu One Sec lihat berkat banget dengan player dari tim Exit, tapi justru pada granatnya yang berhasil bisa menumbangkan player
player dari arah tim Yangon Galacticos. Kita melihat Axis Red Ones mendapatkan Granite Eliminator selanjutnya. Pemain-pemain dari Axis Red Ones cukup nyaman, mereka bahkan sudah ada 5 elimination yang mereka kumpulkan. Pemain-pemain dari tim Secret Malaysia masih terus berjuang untuk naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Yes, betul banget. Juga ada satu buah pick tipis yang tadi coba dimanfaatkan oleh seorang Beer 11 yang akan coba lagi percobaan yang kedua kali. Fredo tertangkap basah posisinya dari arah angle seorang Beer 11 yang akan langsung coba di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi. Namun dari arah lain kita melihat juga Lyzak masih terus berjibaku. Satu sudah dipulangkan yaitu seorang Lord. Namun masih ada Aka juga di sana. Aka menjadi elimination selanjutnya untuk pemain-pemain dari EVOS Reborn. Kali ini EVOS Reborn sudah mengumpulkan setidaknya 4 elimination. Yes, betul. Dan dari YG juga tidak bisa bertahan sama halnya dengan tim Secret. Sementara itu dari tim Genesis Dogma Satar akan coba lebih masuk lagi ke arah sekitaran perbukitan di mana di sebelah kiri dia ada tim NFT dan juga tim Fastclan. Dan tapi dari arah seorang Daybolt terpick off posisinya dari arah angle berbeda juga. Satu rumah untuk tim Genesis Dogma. Genesis Dogma memiliki PR untuk naik ke arah atas. Yang sangat nyaman adalah Fastclan. Karena mereka tinggal menyambut siapa yang mau datang ke atas akan diberi ucapan selamat datang dengan peluru-peluru dari pemain-pemain Fastclan. Ya, setuju banget. Dan sementara itu dari arah tim EVOS juga akan segera melakukan inisiasi untuk mereka bisa berotasi lagi. Tapi di depan mereka ada tim MS Chonburi dan juga tim-tim lawan. Tapi sementara itu ada Tyranny Silmafal. Tapi justru malah Chua yang terlebih dahulu posisinya dari arah seorang Satar. Ya, V Gaming masih belum terlalu maksimal mereka untuk bisa mendapatkan sebuah slot pertama menuju ke arah Super Weekend-nya, namun yang sedang berjibaku juga di area ini. Ternyata fight terjadi. MS Chonburi berhadapan dengan EVOS Reborn. Ya, betul. Dan granat akan coba dimasak lagi dari arah tim MS Chonburi sama halnya dengan Microboy. Perlahan tapi pasti berusaha untuk ke backstep dan ada satu buat trap grenade nampaknya akan coba dimanfaatkan, tapi splash damage-nya masih belum bisa menumbangkan. Tapi ini dia akan coba di-confirm lagi menjadi sebuah confirm knockdown dan itu dia knockdown didapatkan oleh seorang Microboy. Satu didapatkan, akan coba mencari yang kedua, namun ada sebuah ledakan di sana. Microboy pun tersungkur ke arah tanah karena PUBG mengetahui di mana posisi dari seorang Microboy. Dari sisi lain kita melihat juga masih ada Redface yang terus akan coba berjibaku melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu untuk menutupi Microboy agar tidak bisa di-confirm elimination-nya. Dan datang juga satu pemain yang lain, Lyzak sebagai seorang dokter, tapi ternyata Lyzak yang sedang akan coba mengobati Microboy harus tertumbangkan juga ke arah tanah. Yes, betul. Dan ini dia lemparan granat lagi dari arah tim MS Chonburi berusaha untuk nge-confirm menjadi sebuah eliminasi point. Sementara itu Redface berusaha untuk ke-backup satu player knockdown, berusaha untuk di-revive saat ini. Sementara itu dari tim MS Chonburi juga mereka harus bergerak untuk bisa masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Kita melihat MS Chonburi membuat pertahanan dari EVOS Reborn kocar-kacir karena memang di area tersebut tidak ada obstacle yang bisa mereka manfaatkan. Hanya ada smoke-smoke saja dan itu juga terbatas jumlahnya. Dari arah lain kita melihat Korpai berdekatan sekali dengan dua pemain dari NFT. Sudah ketahuan di mana posisinya, namun harus berhati-hati karena saat tergelincir bisa jatuh dan bisa terknockdown. Yes, betul. Dan nampaknya Korpai akan coba mengambil angle yang lebih tinggi lagi untuk bisa melihat keberadaan pasti dari arah tim NFT. Sementara Vavel, lihat dan juga drone menggunakan untuk utility-nya berusaha untuk menumbangkan player dari jangkauan mereka. Kita masih melihat kali ini upaya yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Disambut nampaknya pemain-pemain dari NFT masih terus ngacir. Belum ada yang satu masuk kembali. Korpai harus melakukan reload terlebih dahulu. Dan itu dia ternyata drone tertangkap oleh pemain dari Fastclan yang lain. Karena di atas masih ada Tony K. Lewat dari Korpai masih ada Tony K. Sulit sekali untuk membongkar pertahanan dari Fastclan. Yes, betul banget. Nampaknya dari Vavel berusaha untuk menahan sakitnya Bluezen dan circle kita yang ke-6. Sementara itu ada bakaran juga yang berhasil bisa menumbangkan player dari arah tim NFT. Sanskuy. Nice try pokoknya untuk NFT, masih banyak kesempatan untuk mereka bisa bermain kembali di Super Weekend karena ini baru memasuki match yang ketiga di hari ini. Kita melihat juga Sky Only mendapatkan satu pemain Sunos dari Bonam United. Yes, betul. Satu buah pick tipis yang tadi berhasil bisa diamankan oleh seorang Satar. Knockdown terjadi. Sementara itu dari bagian high ground Fastclan berusaha untuk diobrak-abrik juga pertahanannya oleh tim Genesis Dogma. Tapi dari arah MS Chonburi dan juga BN sedang fight saat ini di bagian lower groundnya, Sanskuy. Kita melihat Satar berjibaku dia 1 lawan 1 bersama dengan pemain-pemain dari Fastclan, tapi tembakan juga dilakukan kali ini oleh TG13 mencari satu pemain Whitecat yang sedang melakukan proning. Bangkit seorang Whitecat karena smoke-nya juga hilang dan headshot didapatkan oleh seorang TG13. Berbunyi tadi ting dan itu dia knock pun didapatkan oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Wow, dan juga ada animasi utility begitu jauh dilontarkan dari arah tim Fastclan. Tony K berusaha untuk mendapatkan korban tambahan, tapi nice try juga tentunya untuk tim EVOS yang berhasil bisa mendapatkan total 4 eliminasi poin. Sementara itu dari arah Fastclan, Tony K berusaha untuk mendapatkan angle yang berbeda lagi untuk bisa nge-pick lagi ke arah pertahanan dari tim Genesis Dogma. Genesis Dogma masih mengirimkan seorang pemain yang berada di area tersebut yaitu Satar, namun Satar terlihat oleh pemain-pemain dari Fastclan. Beer 11 mendapatkan Satar, pemain terdepan dari Genesis Dogma, karena Fastclan juga memiliki PR untuk turun gunung mereka, tapi saat mereka turun gunung ternyata Satar tadi yang dikirim untuk menahan tidak bisa menahan tembakan-tembakan yang dilakukan oleh Beer 11. Yes, dan 2 player tersisa untuk tim Genesis Dogma. Sementara itu satu player knockdown dari tim Fastclan berhasil bisa dibangkitkan lagi dan 3 melawan 2. Sementara itu dari bagian luar lainnya dari tim Onyx berusaha untuk mendapatkan knockdown yang lagi karena tim MS Chonburi dan
dan lihat dari Pop Z007 juga berhasil dikembangkan ke arah lobby. Kabar buruknya adalah kalau kita lihat Genesis Dogma smoke mereka sudah hilang. Nampaknya mereka sudah tidak memiliki smoke lagi karena tidak ada pop up smoke yang terjadi di area ini atau tidak ada smoke yang di pop up di area ini. Lemparkan sebuah utility tadi Molotov menuju ke arah pemain-pemain dari Fast Clan walaupun belum berhasil menumbangkan pemain-pemain Fast Clan, tapi kita melihat masih terus ada upaya yang dilakukan oleh Genesis Dogma. Dua pemainnya berjibaku di area bawah sana. Yes, betul, dan juga nampaknya ada upaya dari arah tim BN United yang berhasil bisa men-knockdown satu player dari arah tim Fast Clan dengan menggunakan granat, tapi posisinya terbuka dan berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby. Top 3 untuk tim Indonesia. Dan juga Booms akan coba menyambut pergerakan yang dibangun oleh seorang GZ dari Onyx. Untung saja masih belum terpick off, tapi itu dia Zerf berhasil bisa mendapatkan knockdown tambahan lagi, dan winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh tim Onyx tadi mendapatkan sebuah winner chicken dinner dengan sebuah pick yang juga dilakukan double pick tadi. Dari kiri ada, dari kanan ada, membuat dua pemain yang tersisa di Genesis Dogma tidak bisa bertahan cukup lama di area tersebut. Namun nice try, lagi-lagi permainan yang sangat baik, permainan yang sangat apik ditunjukkan oleh Genesis Dogma karena tim yang mereka lawan bukanlah tim sembarangan. Mereka memulangkan tim Infinity, juara bertahan di PMPL SEA. Mereka lawan tadi, mereka juga menantang tim Fast Clan yang mau nggak mau fight tersebut tidak bisa dihindarkan lagi karena